Yo yo yo. Jumpa lagi dengan Ko Cliven Dan Ko Yongki dalam ibadah sekolah minggu GKLN versi online. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waduh, enak banget Koyong. Lagi makan apa nih? Ini? Iya. Ini steak Meva Ko Cliven, produk impor. Aduh, bagi-bagi dong. Kan rakyat jelata, nggak pernah makan snack mewah. Jangan gitulah merendah Ko Cliven, kok rakyat jelata. Mau coba nih? Iya, boleh deh. Aduh. Sorry. Tuh tumpah. Gimana ya? Aku gantiin ya? Apa ya? Aduh, sorry. Tomorrow. Wah, akhirnya bisa juga nih. Beli HP baru. Wah, kameranya bagus banget. Oh cie, handphone baru ini weh. Iya dong Ko Cliven, bentar lagi tahun baru. Wah, Beli HP baru cie. nih. Wah ini Ya. Kalau buat selfie, mukaku pasti ganteng. Kalau ganteng itu bawaan Ko Cliven, bukan di filter. Nggak Ini. percaya, ini coba nih. Pinjam. Aduh. Sorry ku. Aduh nggak sengaja. Aduh, pecah. Guys, kalau ada barang yang kita rusak, kita tentu harus tanggung jawab untuk menggantikannya. Semakin mahal sesuatu yang kita rusak, semakin berat tanggungannya. Nggak mampu bayar, ya kita harus berhutang atau bahkan harus menanggung hukuman loh. Tapi tahukah kalian, itulah yang terjadi pada kita semua. Kita tidak mampu membayar tanggungan dosa sehingga hanya hukuman yang menanti kita. Tapi puji Tuhan, Yesus menebus kita sehingga kita bebas. Karena itu, mari bersyukur. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kalau bercanda yang bener. Kenapa kok? Jangan bercanda aku cuma bercanda aja kok. Kayaknya ada tulang seleo atau retak ini. Yang bener kok. Iya. Aduh, kita ke rumah sakit dah. Guys, kalau yang dirusak adalah barang, mungkin kita masih bisa nabung dan beli penggantinya. Tapi kalau akibat yang kena adalah organ tubuh, emang bisa kita beli di pasar cari penggantinya? Akibat dosa adalah sesuatu yang tidak bisa kita cari penggantinya. Tapi Yesus memberikan dirinya sebagai pengganti. Itulah artinya penebusan Yesus. Dari 3 kesalahan yang Koko Clifton lakukan, Koko belajar betapa berarti dan mahalnya kasih dari Tuhan kita. Kasih Yesus yang amat besar tidak mampu kita balas. Tapi pengampunannya ia berikan karena ia kasih, bukan karena kita baik. Bahkan para malaikat pun memuji kebaikannya. Dengar malak memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah. Lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Halo guys, bertemu lagi kali ini dengan Ko Hansun untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini Koko mau mengajak kita untuk merenungkan tentang Injil. Apa itu Injil? Injil artinya adalah kabar gembira. Apanya yang menggembirakan? Nah, kita berdoa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami mohon Allah Roh Kudus terangi pikiran kami supaya kami mengerti, bisa menghayati tentang kabar gembira yang sudah Tuhan berikan kepada kami yang akan mengubah hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Guys, ada cerita tentang 3 orang yang sama-sama buta, lalu suatu kali mereka dibawa ke hadapan seekor binatang yang besar, yaitu gajah. Nah, ketiga orang buta ini diminta untuk meraba gajah itu, lalu jelaskan seperti apa sih gajah itu. Maka orang buta yang pertama, setelah meraba, dia bilang, aku tahu. Gajah itu seperti batang pohon. Kok bisa gajah seperti batang pohon? Nah, ternyata yang dia raba adalah bagian kaki gajah yang memang kokoh besar gitu ya. Dan makanya dia bisa bilang gajah itu seperti batang pohon. Lalu orang buta yang kedua, dia berkata bahwa gajah itu seperti seutas tali. Nah, kira-kira bagian mana yang dia raba? Kok bisa gajah seperti seutas tali? Ternyata yang dia raba adalah bagian
ekor gajah yang ada rambut-rambutnya itu. Makanya dia bilang, wah gajah ini bentuknya seperti seutas tali, begitu ya. Dan orang buta yang ketiga berkata, aku tahu, gajah itu seperti ular yang bisa meliuk-liuk. Kira-kira bagian mana, ayo, yang dia raba? Betul, yang dia raba adalah belalai gajah yang memang meliuk-liuk. Nah, guys, kira-kira penjelasan ketiga orang ini salah nggak? Nggak salah, tapi juga nggak lengkap, nggak utuh. Makanya, waktu ketiga orang ini pendapatnya disatukan, baru mereka punya gambaran yang lebih utuh tentang gajah, bahwa yang seperti tali itu ternyata ekornya, yang seperti batang pohon itu kakinya, yang meliuk-liuk itu adalah belalainya. Nanti bisa bilang lagi, mungkin telinganya seperti daun pisang atau seperti kipas ya. Nah, karena masing-masing itu hanya melihat sepotong. Begitu digabungkan, baru gambarannya menjadi lebih utuh. Nah, ini juga sering terjadi nih di hidup kita. Coba nih ya, kamu pernah nggak ke taman bermain? Misalnya kalau di Batu ada Jatim Park, ada yang pernah ke Universal, ada yang pernah ke Disneyland atau Disneysea. Coba, dengan pengalaman masing-masing diminta jelaskan, seperti apa sih Jatim Park itu atau Universal itu? Mungkin ada yang ngomong begini, wah seru, kalau malam itu indah, lampunya kerap-kerip. Tapi ada juga yang menekankan permainannya. Wah, di sana tuh enak, roller coaster-nya tuh menegangkan. Ada yang bilang makanannya tuh enak-enak, lucu-lucu. Tapi mungkin juga ada yang bilang, wah di sana itu antrinya panjang, kelamaan. Aduh, makanannya mahal-mahal. Dan lain sebagainya. Jadi, menjelaskan tentang satu taman bermain, pengalamannya bisa beda-beda. Ada yang menekankan soal antrinya lama, ada yang menekankan soal makanannya, ada yang ngomong tentang permainannya, ada yang ngomong tentang makanannya, dan lain-lain. Salah nggak? Tidak salah. Waktu kita menjelaskan satu objek atau tempat, kita memakai pengalaman dan pengamatan kita. Nah, teman-teman, hari ini waktu kita belajar tentang Injil, apa itu Injil? Guys, tahu nggak? Dalam Alkitab kita, ada 4 yang disebut kitab Injil. 4 kitab yang disebut kitab Injil yang mirip dengan deskripsi tentang 3 orang atau kamu-kamu yang berusaha menjelaskan satu objek atau peristiwa yang sama. Nah, 4 kitab Injil ini adalah kitab yang berusaha menjelaskan tentang riwayat hidup Yesus dari dia lahir, dia hidup, apa yang dia kerjakan, dia mati, hingga dia bangkit kembali. Nah, 4 kitab ini kenapa disebut Injil? Karena kitab Injil artinya kabar gembira bahwa melalui hidupnya, Yesus itu mengerjakan satu karya penebusan, menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang tidak mungkin bisa kita usahakan sendiri. Ini kabar gembira, kenapa? Karena kita yang harusnya binasa, diselamatkan. Kita yang harusnya dihukum, malah dikasihi. Ini menggembirakan, guys. Dan yang kedua, mungkin kamu bertanya ya, kenapa sih kalau untuk ceritakan tentang hidup Yesus saja butuh sampai 4 orang yang nulis? Kenapa sampai 4 kitab? Kenapa nggak cukup 1 aja? Gini guys, orang-orang yang menulis ini tidak janjian, tapi mereka adalah saksi hidup. Dan mereka menuliskan kitab Injil dengan satu tujuan yang sama loh. Karena ketika itu banyak sekali desas-desus, opini, bahkan kebohongan tentang Yesus. Kamu ingat bahwa ketika Yesus mati dan kemudian malaikat datang, pengawal yang mengawal kubur Yesus itu mereka ketakutan, mereka lari. Lalu mereka melaporkan ke pemuka agama bahwa sungguh ada malaikat. Tapi oleh para pemuka agama, para pengawal ini disogok. Lalu disuruh, kamu sebarkan ke orang-orang bahwa yang mencuri mayat Yesus adalah murid-muridnya. Jadi bukan Yesus bangkit, melainkan murid-muridnya yang curi. Nah, maka para penulis Injil ini, mereka mau menyatakan kebenaran tentang bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada Yesus, siapa itu Yesus, bagaimana hidupnya, dan bahwa semua orang berdosa itu butuh Yesus yang adalah juru selamat. Nah, teman-teman, 4 Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan 3 yang pertama tadi, Matius, Markus, Lukas, itu disebut juga Injil sinoptik. Artinya sinoptik itu adalah melihat bersama-sama. Maksudnya apa? Ketiga kitab ini itu banyak menceritakan tentang kisah Yesus yang kembar yang sama, perbuatan Yesus yang sama, mukjizat Yesus yang sama, pengajaran Yesus yang sama. Dan hanya ada satu kitab, yaitu Injil Yohanes, yang agak berbeda, yang banyak menceritakan kisah yang tidak dicatat di dalam 3 Injil sebelumnya. Nah, pengalaman ini mirip ya dengan pengalaman tadi 3 orang buta yang menjelaskan gajah, atau kamu yang berusaha menjelaskan tentang taman bermain. Penjelasan mereka tentang Yesus itu membuktikan kebenaran tentang siapa itu Yesus. Nah guys, sekarang kita akan mengenali
secara cepat tentang 4 kitab Injil ini. Nah, kitab Injil yang pertama adalah Injil Matius. Siapa itu Matius? Matius, nama lainnya adalah Lewi, betul. Dan pekerjaannya sebelum jadi murid Yesus adalah seorang pemungut cukai, betul. Dan Matius ini adalah orang Yahudi. Waktu dia tulis Injil, berita tentang Yesus ini, dia tuliskan untuk orang-orang Yahudi. Nah, waktu dia menulis untuk orang-orang Yahudi, maka dia mesti dong pakai hal-hal yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Cerita tentang tradisi, memakai istilah-istilah yang orang Yahudi bisa nangkep. Makanya kalau kita baca Injil Matius ya, Matius itu memakai istilah kerajaan sorga. Sementara di Injil lain itu ngomongnya kerajaan Allah. Bedanya apa sorga dan Allah? Sebenarnya sama saja. Tapi kalau buat orang Yahudi, dengan tidak menyebut nama Allah, nah, mereka juga lebih respect karena orang Yahudi itu sangat menghormati nama Allah. Makanya mereka berusaha untuk mengganti sebutan Allah dengan kata lain, termasuk kata sorga, supaya mereka tidak sampai salah sebut nama Allah dengan sembarangan. Nah, waktu Matius memakai istilah kerajaan sorga, ini orang Yahudi ini ngerti nih, menghormati Tuhan. Makanya juga, waktu kita membaca Injil Matius, coba lihat, buka Injil Matius. Injil Matius dimulai dengan tulisan apa yuk? Dengan kisah tentang apa? Catatan tentang silsilah, tentang keturunan Yesus. Yesus itu harus jelas, dia keturunan dari suku apa? Apakah betul dia dari Yehuda? Apakah betul dia ini garis keturunannya dari Daud? Dia dari Abraham, betul nggak? Betul nggak dia orang Yahudi? Nah, semua itu dijelaskan sedetil-detilnya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Yahudi itu percaya, betul loh, ini adalah Mesias. Yesus itu menggenapi nubuat dari perjanjian lama. Kenapa betul ditekankan begini? Karena orang Yahudi itu kitabnya yang mereka pegang adalah perjanjian lama. Jadi harus diyakinkan, harus ditunjukkan. Nah, itu Injil Matius. Dia ingin meyakinkan orang-orang Yahudi supaya percaya pada Yesus. Nah, sekarang Injil yang kedua adalah Injil Markus. Siapa itu Markus? Markus ini kan bukan salah satu dari 12 rasul ya. Rasul adalah murid Yesus yang Yesus pilih, yang mendampingi dia, yang melihat langsung hidup dan karya dari Tuhan Yesus. Nah, tapi Markus ini adalah murid sekaligus pendamping dari Rasul Petrus. Ya, salah satu murid Yesus yang sangat populer itu ya. Nah, meskipun Markus tidak melihat Yesus secara langsung, tapi dia mendengar semua kisah tentang Yesus itu dari Petrus. Makanya dia menuliskan semua kisah ini berdasarkan kesaksian dari Petrus. Nah, Markus ini fokus ya untuk mau menceritakan tentang siapa sih itu Yesus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, karena yang membaca adalah orang-orang bukan Yahudi, makanya Markus nggak banyak menulis tentang pengajaran Yesus, tentang kitab-kitab Taurat, tentang perjanjian lama, tapi Markus itu nunjukin semua yang Yesus perbuat, mukjizat-mukjizatnya, itu yang difokuskan. Yesus menyembuhkan siapa, Yesus mengusir setan, Yesus bisa melakukan apa, tujuannya apa? Supaya orang-orang yang bukan Yahudi itu tahu, wah, ini orang hebat, ini orang bisa lakukan ini dan itu. Dia pasti bukan orang sembarangan. Dia adalah anak Allah yang hidup. Nah, makanya waktu kita baca Injil Markus dimulai dengan apa? Nggak mulai dengan silsilah. Karena orang bukan Yahudi nggak peduli silsilah. Tapi dimulai dengan menceritakan satu peristiwa besar yang orang-orang waktu itu kenal. Yaitu kehadiran seorang yang dipercaya sebagai nabi besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, tapi nabi besar ini, Yohanes Pembaptis yang sudah punya banyak pengikut ini, bersaksi bahwa aku bukan Mesias. Mesias itu adalah ini, Yesus, anak Allah. Nah, jadi orang besar itu memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Baru setelah itu Yesus dicatatkan dibaptis. Dan waktu baptis, ada peristiwa ajaib lagi kan? Muncullah seekor burung merpati. Nah, itu Roh Kudus ya. Allah mengambil rupa burung merpati dan Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow ya. Peristiwa-peristiwa spektakuler ditunjukkan oleh Markus supaya orang-orang yang membaca itu percaya Yesus adalah anak Allah. Nah, sekarang Injil yang ketiga adalah Injil Lukas. Lukas ini guys adalah seorang tabib atau dokter. Dan dia orang Yunani. Tahu nggak? Lukas ini adalah satu-satunya orang yang terpelajar yang menulis kitab perjanjian baru. Tapi Lukas ini sama seperti Markus. Dia bukan salah satu dari 12 rasul. Dia nggak melihat langsung karya dan pekerjaan Yesus. Tapi Tuhan memakai kemampuan Lukas sebagai seorang yang terpelajar untuk bisa mengumpulkan banyak narasumber, banyak saksi, banyak catatan tentang kehidupan Yesus.
Kemudian setelah mengumpulkan itu semua, Lukas menyusun itu secara berurut, secara teratur. Dia orang yang terpelajar soalnya ya. Makanya waktu kita membaca Injil Lukas, kita menemukan dimulai dengan kisah apa? Dimulai dengan kisah yang berurut. Dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, si pembuka jalan buat Yesus. Baru kelahiran Yesus. Urutannya itu dipertimbangkan. Kemudian Lukas ini kan dia juga menulis untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Untuk dia sendiri juga bukan orang Yahudi. Makanya dalam kitabnya, dia banyak menunjukkan betapa Yesus itu peduli. Menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang berdosa, orang-orang terpinggirkan. Lukas mau ngomong begini nih. Di dunia ini, orang cuma peduli bahwa Allah itu cuma peduli kepada umat pilihan. Bahwa dunia ini cuma peduli kepada orang yang kaya. Orang miskin itu disisihkan. Kemudian laki-laki yang utama, perempuan waktu itu nggak dianggap. Tapi Lukas menunjukkan betapa Yesus itu peduli. Bukan cuma kepada orang Israel. Tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Yesus peduli, ini ada perempuan berdosa. Yesus peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang berdosa. Bukan cuma kepada orang-orang yang taat beragama. Yesus datang untuk menyembuhkan. Nah, padahal Lukas itu adalah seorang dokter. Makanya dia juga memakai istilah menyembuhkan. Yesus datang untuk orang-orang sakit. Nah, guys, inilah yang ditekankan oleh Injil Lukas. Bahwa Yesus peduli kepada kita. Bukan tergantung etnis, sukumu apa. Lu kaya apa enggak? Lu baik apa enggak? Yesus mengasihimu. Tidak melihat itu semua. Nah, sekarang yang keempat nih. Injil Yohanes. Injil Yohanes ini paling berbeda dari 3 Injil sebelumnya. Rasul Yohanes adalah termasuk salah satu rasul yang paling dekat dengan Yesus, yang dia juga disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Makanya, saking dekatnya ya, Yohanes bisa mencatat ada banyak percakapan yang tidak dicatat oleh Injil lain. Percakapan itu mungkin tanda kedekatan. Yohanes mendengar, Yohanes mengamati. Kemudian Yohanes juga mencatat ada perjumpaan-perjumpaan Yesus yang istimewa yang tidak dicatat oleh Injil lain. Seperti misalnya perjumpaan dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang diam-diam tengah malam, tidak waktu siang bolong, waktu orang melihat, ya diam-diam dia mencari Yesus, dia mau berguru, dia mau bertanya kepada Yesus. Dan itu cuma dicatat oleh Injil Yohanes. Bagaimana seorang Nikodemus akhirnya bisa percaya pada Tuhan Yesus? Kemudian yang paling unik lagi, Injil Yohanes itu dimulai bukan dengan silsilah, bukan cerita peristiwa, tapi cerita tentang siapa itu Yesus sesungguhnya. Peristiwa inkarnasi. Allah menjadi manusia yang misterius. Ternyata Yesus itu adalah firman yang tetap ada. Dia bukan diciptakan. Dia Allah yang menjadi manusia. Dan namanya adalah Yesus. Wow. Ini 4 Injil nih. Semuanya menceritakan tentang riwayat Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Dengan pembaca yang berbeda-beda latar belakangnya. Nah, tujuannya cuma satu, guys. Tujuannya adalah dengan cara penulis yang berbeda-beda, dengan pembaca yang berbeda-beda ini, semua harus percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Percaya kepada Mesias akan memperoleh keselamatan. Dan Tuhan mengilhami, menerangi pikiran para penulis ini memakai latar belakang mereka yang unik untuk menceritakan tentang Yesus yang perlu kita ketahui. Guys, percaya kepada Yesus adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Inilah kabar gembira, inilah Injil, bahwa Allah menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang nggak mampu kita tanggung sendiri. Kita nggak bisa loh guys, menyelamatkan diri dengan amal kita, perbuatan baik kita, dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita, dengan doa kita. Nggak bisa. Kita yang harusnya binasa, tapi diselamatkan. Inilah kabar gembira itu. Nah, keselamatan Injil itu adalah seperti kalau ada satu orang misalnya tenggelam, dia jatuh ke sungai, tapi dia nggak bisa berenang. Gimana coba kalau kamu mau nolong orang yang tenggelam dan nggak bisa berenang? Apakah kamu kasih dia, ini gue lemparin ya, nih, buku petunjuk berenang untuk pemula, baca, belajar, bisa nggak? Atau kalau dia nggak sempat baca, kita bilang, tak ajarin, ayo hela nafas, tarik nafas, tanganmu rentangkan. Bisa seperti itu guys? Nggak bisa. Nggak bisa ketika orang sudah tenggelam, dia nggak bisa berenang, dia nggak punya kesempatan lagi untuk belajar, untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Itulah orang berdosa. Kita nggak bisa guys. Dengan buku petunjuk firman Tuhan Alkitab, kita mau taat, kita lakukan agama ini, kita ikuti, kita ibadah, kita lakukan kebaikan, supaya Tuhan menyelamatkan kita. Enggak. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Tapi kalau orang tenggelam, bagaimana cara menolong dia? Harus ada satu orang yang jago berenang.
Dia harus terjun dan membawa orang yang tenggelam itu ke pinggir. Baru bisa ada keselamatan. Tapi ada syaratnya juga. Orang yang mau ditolong itu oleh perenang itu, dia juga harus mau percaya dan ya bersandar kepada yang nolong dia. Tapi biasanya kalau orang nggak bisa berenang kan dia bingung ya. Dia gopoh, dia kecipak-kecipuk tangannya ke sana ke sini. Padahal dengan dia kecipak-kecipuk juga dia nggak menolong, dia bisa ngambang terus kan. Nah, tapi kalau seandainya dia kecipak-kecipuk dan dia nggak mau ditolong, yang terjadi malah dia akan tenggelam bersama dengan yang nolong dia. Tapi kalau dia percaya dan si penolong itu membawa dia, baru dia akan selamat. Guys, itulah Injil. Itulah keselamatan. Bukan karena kita berbuat sesuatu, tetapi hanya kalau kita berserah, kita percaya penuh, kita menerima Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, menyelamatkan kita. Itulah Injil. Maka guys, inilah kondisi kita. Kita ini tak berdaya dalam dosa. Kita nggak bisa selamat dengan usaha kita. Tapi Yesus amat mengasihi kamu. Yesus peduli padamu. Yesus bukan lihat kamu agama apa. Yesus bukan lihat dulu kamu taat apa enggak. Bukan kamu kaya atau miskin. Kamu pintar enggak. Kamu ini nurut apa enggak. Tidak berdasarkan itu. Asal kamu percaya kepada Yesus, Yesus menyelamatkan. Tapi guys, kebalikannya juga. Begitu kita sudah menerima kasih Yesus, kita orang yang harus dihukum malah dikasihi. Tidakkah kita juga akan menjadi mengasihi Yesus? Bukan supaya nggak masuk neraka, tapi kita mengasihi Yesus justru karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya guys, keempat kitab Injil ini mau ngasih tahu kita bukan cuma cerita tentang Yesus, tapi sebuah fakta bahwa kita tidak dapat selamat dari hukuman dosa dengan usaha kita sendiri. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia turun menjadi manusia, disalibkan demi menebus kita semua. Nah, yang kedua teman-teman, Yesus itu peduli, dan Yesus juga mengerti hidup kita manusia, karena Dia sudah pernah menjadi manusia. Dia tahu hidup kita ini ya, ada sukanya, ada dukanya, ada kadang bergembira, ada kadang kala kita bergumul. Karena Yesus mengerti dan Dia peduli, maka guys, kita bisa berdoa dan menyampaikan isi hati kita. Yesus bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi Yesus juga peduli akan menolong kita bertumbuh setiap hari. Guys, maukah kamu percaya dan menerima Yesus? Dan maukah kamu datang kepadanya, berelasi kepada Tuhan? Karena Dia mengasihi kamu. Jika kamu merasa, Tuhan, aku ini nggak layak. Tuhan, aku berdosa. Kamu datang kepada Yesus. Yesus peduli padamu. Jikalau ada kamu merasa kamu hebat, kamu pintar, kamu ingat, kamu diselamatkan bukan karena itu. Injil akan membuat kamu rendah hati dan mengasihi Yesus. Mari kita berdoa, guys. Tuhan, kami bersyukur pertama-tama untuk keselamatan yang Tuhan beri. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan juga peduli pada kami. Sehingga kami bukan cuma menunggu kapan surga datang, tapi kami hari ini sudah punya Injil dan kami bisa bersandar kepada Tuhan. Kami punya pengharapan. Bukan tunggu nanti, tapi mulai dari saat ini. Tuhan tolong kami menjadi orang-orang yang juga mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang menerima Injil, yang percaya kepada Yesus, karena Yesus menyelamatkanmu, Yesus mengasihimu. God bless you. Guys, waktu Yesus menebus kita dari milik dosa menjadi miliknya, Ia tidak memosisikan kita sebagai hamba. Betul, kita orang yang bersalah malah disebut sebagai sahabat. Itu kan indah banget guys. Kebayang nggak waktu Ko Cliven tadi melakukan kesalahan? Itu sudah ketakutan banget. Kita kan tetap sahabat kok boy. Ah, so sweet. Makasih ya sahabat. Guys, mari kita bersyukur untuk sahabat terbaik kita, Yesus.
Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, oh sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, Kau dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Guys, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. God bless you. God bless you, bye.